To the next level, Palisade Fight. Di video sebelumnya kita sudah ada Palisade yang dengan konfigurasi yang berbeda. Nah, kali ini ada Palisade yang pengen merasakan sensasi apa dok? Menggunakan Focal Utopia M 3 set dalam satu mobil Palisade ini. Mungkin kita perlahanan kita buka dari depan dulu deh. Ya, karena kan sekarang banyak sales itu menakutin owner mobil nih. Mobil jangan dimodifikasi, nanti warantinya hangus. Ya. Nanti mobil kebakar, nanti mobil konslet. Ya, selama instalasinya itu tepat, ya kita bisa hindari yang resiko-resiko tadi. Itu loh. Jadi jangan salah pilih installernya juga. Ya. Itu intinya ya. Oke, jadi kita mulai dari perkabelan dulu Kabelan ya. dulu. Kalau vokalnya nanti dulu. Nanti dulu, kita dari depan dulu nih. Seperti biasa, untuk pemasangan audio mobil itu konfigurasi kita mulai dari depan dahulu. Iya. Jadi untuk perkabelan ini sebenarnya terpisah ya. Ini tidak mengganggu dengan sistem audio yang di dalam. Ya. Kita pakai untuk fuse-nya, ini perlu gue sebut nggak sih mereknya? Sebut aja dong. Ini brand dari Arca dengan 200 ampere. Ada alasannya? Apa alasannya? Alasannya karena kabel yang dipakai, kabel instrumen dipakai 0 AWG. 0 AWG. Dan kenapa harus 0 AWG? Alasannya lagi. Ada hitungannya itu ya. Nah, hitungannya jadi semua gimana tuh sih, jadi Bang? gini. Barang-barang yang terpakai di kendaraan itu harus kita hitung dahulu nih ya untuk wattnya, jumlah fuse-nya dari DSP atau powernya tadi, berapa ampere total. Dari situ baru bisa kita ambil rumusnya untuk menggunakan kabel ukurannya. Jadi ada 8 AWG, 4 AWG gitu kan. Itu semua ada rumusnya. Jangan salah. Karena kalau sampai salah, ya amit-amit ya, itu yang sering terjadi. Kebakar dan lain-lain. Bisa sampai kebakar? Ya. Karena dia kan Panas. kekuatan kabelnya itu tidak dirancang untuk watt atau ampere yang besar. Ya, besar. Akhirnya meleleh. Oke. Jadi itu harus diperhitungkan untuk perkabelan. Begitu pula dengan fuse-nya juga. Ampernya harus disesuaikan dengan barang-barang terpakai. Begitu. Terus untuk fuse bloknya sendiri ini menggunakan dari custom tembaga ya. Iya. Tembaga kelihatan di sini. Pure tembaga. Pure tembaga. Kalau mau ganti fuse-nya tinggal buka pakai kunci L ya. Kunci L. Pemasangan juga harus dipastikan untuk jaraknya, jarak potongnya, Iya. relasi bakar, Dan kita bikinin bracket juga. Jadi tidak sembarang. Terus masuknya kabel itu melalui selongsong kabel asli bawaan dari mobil. Ya, memang sudah ada lubangnya. Memang sudah ada lubangnya. Jadi kita selipkan ke situ. Iya. Tapi yang anehnya, banyak customer Palisade itu malah upgrade audionya gila-gilaan ya. Contohnya salah satunya ini. Salah satunya yang sebelumnya Salah kan juga satunya. ada yang tadi Palisade Fight. Ya, Kan? yang ini lu mau jual mobil buat beli speaker. Udah langsung kita ke vokal dan vokal. Ini Oke. vokal yang dipakai adalah vokal Utopia M Line Series. Ya, Mungkin bisa kok Ken dijelaskan satu-satu dari atas dulu tuh. ya, seperti yang tadi kita buka di opening di awal, kita menggunakan 3 set vokal Utopia M di dalam satu mobil. Hanya yang untuk depan kita menggunakan 3-way. Yang untuk di baris tengah kita menggunakan 2-way. Lalu di baris paling belakang kita hanya menggunakan suron mid-range 3 in. Mid-range-nya saja ya. Trennya doang yang kepasang. Kita hanya buat suron. Nah, yang untuk 3-way depannya, tweeternya dia itu bahannya beryllium. beryllium. Memang vokal itu identiknya dengan beryllium. Kalau untuk suara, selera. Kalau gua nggak suka, Bang. Gua nggak suka tweeternya si beryllium. Untuk dari suara ya. Ya, karakter suara. bukannya nggak bagus, bukan. Itu selera. Selera. Ya, jadi gue lebih suka yang kemarin kita pasang plug New RC, Bang. Oke. Bahannya Sigdom Sultra. Oke. Tapi menurut lu gimana? Balik ke selera sih ya. Kan ada misalnya contoh gitar, ada gitar nilon, gitar string. Lo lebih suka string, gue lebih suka nilon gitu loh. Iya. Padahal sama-sama, bunyinya sama, cuman karakter suaranya yang berbeda. Nggak Iya. ada yang jelek, nggak ada. Iya. Tapi kalau kita bicara mewah,
udah nggak salah deh. Iya. Vokal Beryllium ini terdengar sangat mewah. Oke, lanjut ke Mid-range. Mid-range ini ukurannya 3 inch, ya kan? Nah, untuk covernya ini nggak dapat dari vokalnya. Oh, Nggak terpisah dapat. dijual juga. Terpisah. Sama kayak yang Palisade itu dong. Iya, sama kayak Flux. Iya. Kayaknya orang Eropa pelit-pelit ya. Mahal-mahal suruh beli sendiri ya. Yang lain. Iya. Nah, ini kita bikin ini si grillnya. Ya kan? Grill ini tengahnya CNC, lambang vokal. Jadi mau apa aja tuh bisa kalau selama CNC. Bautnya kita kasih kunci L biar sama dengan yang atasnya. Terus vokal yang kita pasang ini vokal garansi resmi. Karena banyak vokal itu BM. Gitu. Harganya memang beda. Yang resmi itu lebih mahal. Oke. Ya. Cuman kalau ada apa-apa, kita mau klaim itu bisa Lebih di vokal. gampang. Ya. Tapi kalau yang barang BM itu nggak bisa diklaim di vokal Indonesia, nggak diterima. Nah, tapi sebelum kita turun ke bawah nih, sebelum ke mid bass, kita perhatikan dulu untuk pilarnya. Ya, ini pilar kita kolaborasi dengan si owner bang. Jadi terutama yang sebelah kanan. Jadi dia mintanya nggak mau menghalangi pandangan si driver. Jadi agar Karena- tidak terlalu blind spot. Karena beliau itu lebih banyak duduknya di tengah. Jadi takut si drivernya nanti gara-gara blind spot jadi alasan Ya. gitu. Jadi kita bikinnya agak maju dan agak sudutnya agak miring, Angle-nya. menyeberang dia si angle-nya. Tapi untuk staging itu pengaruh loh. Pengaruh, semua pengaruh. Pengaruh. Jadi untuk pembuatan custom pilar itu juga harus disesuaikan juga ya dengan posisi kita driving. Terus kayak contohnya dia angle-nya harus kemana, ketinggian height-nya harus seberapa, itu semua juga ada hitungannya. Iya. Dan Jadi volume bukan box-nya juga loh. volumenya. Jadi bukan yang mass product, gua reminder lagi, bukan mass product yang semuanya hasilnya sama, enggak. Harus disesuaikan dengan si drivernya itu sendiri. Iya. Gitu loh. Lanjut baru bisa turun ke bawah di mid bass. Mid bass-nya 6,5 in, Oke. ya kan? Mid bass setengah in, jaraknya dekat. Mid bass ke mid range Mid range dekat. Ya. Kalau boleh tanya, driver paling pengaruh di dalam mobil itu apa sih? Mid range atau mid bass? Driver paling pengaruh untuk menjadi patokan Paling height. penting. Paling Tergantung penting. apa dulu nih kalau kita buat ngakur parameter suatu ketinggian height ya. Height kita biasanya kalau nggak patokan Twitter mid range. Oke. Karena itu yang pengaruh untuk height ketinggian. Soalnya kan kemarin kita ikut acaranya si ARC Audio, si Fred kan udah bilang paling penting itu mid range. Iya, tergantung makanya gue bilang nih. Kalau Iya. di two way Twitter dong. Oke. Kalau mid range dulu. Oke. Gitu loh. Karena si mid range itu kan dia penyambung. Iya. Semuanya penting sih. Ya. Karena kan semuanya saling berhubungan. Twitter nyambung ke mid range nyambung ke mid bass ke sub. Ya. Makanya kan ada yang sistemnya kemarin kasih si Fred itu ya. Kita sebut lagi si Fred. Mid bass-nya dia dibikin pasnya dibalik polarity-nya agar dia naik suaranya ke atas. Tujuannya naik ke atas kan biar ngejar si mid range. Iya, tapi itu enggak. Tapi bukan jadi patokan harus Iya. begitu, enggak. Iya. Gitu loh. Jadi sesuai kondisi ya. Sesuai kondisi juga. Iya. Dan ini ada kelebihannya sih, si mid bass-nya si vokal di sini dekat dengan si mid range. Iya. Ada kelebihannya itu nyambungnya tuh jadi lebih gampang. Ngejarnya nggak terlalu jauh ini si mid bass yang di pintu. Nggak terlalu jauh gitu loh jadinya dia. Untuk tuning juga lebih mudah. Pengaruhnya ke staging. Staging pastinya. Stagingnya jadi nggak acak-acakan. Nggak Jadi terlalu suaranya larut. terlarut. Bodoh. Nah, tadi ada yang lupa kita sampaikan. Ya. Untuk masing-masing ini power outputnya si speaker-speaker ini loh. Iya, berapa watt sih? Twitternya ini ya biasa kalau Twitter tuh kisaran 20 watt lah itu bermainnya. Meskipun dia maksimumnya bisa 100 watt. Itu RMS ya 20 watt ya. Tapi maksimumnya dia bisa 100 loh. Oke. Gede juga ya. Jarang yang biasanya maksimum, kita bicara maksimum paling biasanya 60 gitu kan ya. Ini maksimum 100. RMS-nya di 20. Untuk mid range sendiri ini nih 50 watt. 50 watt. Sementara yang lain gue pernah baca juga, pernah lihat cuma 35. Ini 50. RMS Lumayan gede loh 50 watt. max-nya 100. Wah, lanjut turun ke bawah si mid bass-nya ini. Ini dia nih 100 watt. Nggak gede-gede juga ya? RMS Iya, tapi nggak gede-gede juga. maksimalnya Berapa? 200. Wih. Nah, yang gua pakai aja maksimal cuma 160. Maksimal. Belam audio. Kan desainernya sama ini. Desainer si vokal yang pindah ke Belam. Oh iya benar. Jadi nggak apa-apa ya. Kurang lebih.
Punya gue Sama-sama dari Perancis. loh. Iya. Ini 200. Dan ini made in Prancis 100% original. Jadi bukan pabrik China. Jadi Terus kalau- di bawah jok lu bang, itu kita tanemin 3 power di 2 jok depan ini. buat apa aja tuh? 3 power. Jadi kita menggunakan DSP dari Alpine, Oke. totalnya 16 channel. Ya. Karena sistem ini kita membutuhkan total semuanya 14 channel, Ya. ya kan? Jadi kita pakai 6 channel ampli, 2 piece, terus 1 piece-nya lagi itu yang 2 channel. 2 channel. Jadi total 14 channel. Ya, kan ada pertanyaan juga. Kalau itu udah 16 channel, kenapa harus nambah power lagi? Nah, jawabannya apa? Kenapa bang? Untuk mengantisipasi Hmm. si vokal wattnya. Oke. Watt vokal ini kan gede, gitu loh. Jadi biar dia outputnya lebih pas, lebih match, Oke. gitu loh. Makanya alasan itu kita pakai amplinya mereknya Ground Zero Ground ya. Zero, Tipenya Uranium SQ. Dia per channelnya berapa watt bang? Kalau yang 6 channel ya, Yang 6 channel. 6 channel tuh per channelnya 160 watt RMS. Oke. 160. Jadi sebenarnya sudah cukup watt loh buat ini. Iya, tadi kan mid bassnya cuma 100 watt. Iya. Itu yang 6 channel loh ya, per channel 160. Nah, ini ada yang gokil lagi nih. Iya. Yang 2 channel tadi ya. 2 channel kalau per channel kita hitung secara per channel itu cuma 180 watt. Per channel 180 watt. Begitu di bridge 1200. 1200 watt. Jauh Gua juga banget ya. bingung itu ngitungnya gimana tuh? Itu kita pakai buat ngangkat subwoofer ya. Ya, Over sih, over kalau gue bilang sih ya, Iya. over ya. too much. Too much. Tapi kan lebih baik kayak begitu kan? ya, ntar gue tuker aja pakai power gue lah. Iya. Kecilin yang ini gue pakai. Beli lagi dong. Lelang, dilelang. Terus lanjut lagi. Ini tadi udah ke power nih. Ya, DSP-nya penempatannya kita di sini. DSP Alpine PXE X09. Total 16 channel. 16 channel. Untuk ngedrive tadi depan ini udah 3-way, Iya, aktif. tengah 2-way, di belakang Surround. mid-range pasang Sama serta subwoofer. subwoofer. Mm. Jadi berapa tuh jumlah channel tuh yang diperlukan? 6 channel, terus 6, 7, 8, 4 channel, 9, 10, 11, 12, 13. 14 ya, pas 14 channel. Masih ada sisa 2 channel ya di prosesor Masih yang ada. kosong. Siapa tahu kalau mau nambah super tweeter itu bisa. Nah, kebetulan di bawah joknya si Hyundai Palisade ini lega loh. Bayangin kita pakai 2 piece Ground Zero Uranium SQ, itu bisa kita tumpuk. Oke, Kita tumpuk. yang 6 channel tadi ya? Iya, kita tumpuk 6 channelnya, 2 piece. Dan itu masih ada luang. Masih Jadi ada jarak. dia ada masuk ke dalam. kolom Bang. gitu, kolom ke dalam. Iya. Jadi untuk kaki masih nggak terganggu kalau kita duduk belakang. Nah, sekarang play-nya dari mana? Oh iya. Iya. Play-nya dari Itu mana? sesuatu yang belum kita sebutkan nih. Play-nya dari mana? Dari HU standar? Enggak. Sekarang untuk HU standar itu bagaimanapun juga belum ada yang speknya bisa high res untuk sekarang loh ya. Iya. High res itu means high resolution. Nah, ini kita percayakan kepada Alpine Alpine yang seri berapa? ADS 990. Itu Alpine status sebutnya. Ya, yang paling murah ya? Enggak, kedua termahal. Oh, termahal ya? Termahal. Kalau yang paling mahal kan F1 status. Belinya harus satu paket. Kalau yang ini status di bisa mana, Bro? belinya terpisah. Penempatannya, Bro? Salah. Itu ada duitnya, jangan. Nah, kita Nih. taruhnya di konsol tengah, kita bikinin lagi housing. Jadi di sini tuh ada 2 controller, satunya controller buat DSP. Nah, yang ini tuh buat media player. Player kita dari sini nih. Kelebihannya banyak. Bluetoothnya dia sudah support LDAC. LDAC. Iya. Terus bit samplingnya dia sudah 24 bit 192 kHz. Chipsetnya AKM. Terus dia bisa membaca banyak format. Oke, sampai DSD juga bisa ya? DSD bisa. Oke. Oke. Kalau lalu ini controller untuk Ini si kontrolernya Alpine. kita buat mengontrol preset. Preset si DSP-nya si Alpine tadi ya? Iya. Dia bisa save 6 preset. Oke, jadi kita sesuaikan misalnya pengen lagu kenceng, lagu jazz, lagu slow, lagu rock. Ya, kalau di kejadian di mobil ini sih si owner mintanya tuh bisa didengerin Di beberapa 2 posisi? posisi. Oke, Jadi dari driver sama di tengah, di baris kedua sini ya? di baris kedua. Oke. Jadi kalau mau pindah-pindah preset tinggal dari si controllernya ini.
Nah, perkabelan. Ini kan barang udah bagus, nggak mungkin kabel biasa. Iya. Kabel di mobil ini kita semuanya menggunakan harmoni. Harmoni. Haha. Dan itu juga sebenarnya udah cukup sih ya. Cukup. Kita pernah tes kan. Kabelnya juga RCA-nya sudah OCC. Baris kedua masih tetap dengan vokalnya, two-way vokal dari Utopia M Line Series. Ini nih, udah nyembel di sini nih. Ini Twitter dari yang vokal tadi ya. Nah, gue mau nanya, di door trimnya Hyundai Palisade ini udah ada Twitter belum? Nggak ada. Nggak ada. Aslinya nggak ada dia. Jadi ini custom bikinan. Kita custom. Tuh, kelihatan kayak bikinan nggak? Nggak kan? Nah, jadi kita meskipun kita modifikasi, kita custom, kita harus perhitungkan ya kerapihannya. Itu loh bro. Jadi jangan asal bolongin. Jadi biar kelihatan seperti standar. Jadi di bagian sini aslinya warnanya tuh seperti ini. Oke. Ini kita bungkus ulang warna hitam. Cuman nggak notice kan kalau udah custom? Ya. Lanjut mungkin di bawahnya ini masih Midbacknya tetap di dalam 6,5 in sama dengan yang depan. 100 watt RMS. 100 watt RMS. Iya. Ini yang tadi aku bilang. Jadi untuk kaki itu masih tidak terganggu. Padahal ini di bawahnya kan 2 power. Ada 2 power. Iya. Iya iya. Iya, spesialnya Palisade kayak begitu. Next deh next. Next apa? Dual speaker buat di Palisade. Wih, itu dong, canggih. Udah langsung kita ke belakang deh. Oke. Pokoknya ini gue bingung mau komen apa lagi nih. Vokal lagi, mid-range vokal Utopia. Nih. Jadi ini yang tadi aku bilang, ini vokal Suron. Jadi pakainya itu sama sih mid-range yang di triway depan. Cuman fungsinya kita pergunakan Buat untuk surround. Itu fungsinya loh ya. Nah, untuk hostingnya sendiri, bro, Housingnya dari aluminium. bikin custom. Enggak, beli jadi. Beli jadi. Banyak kok sekarang yang jual kok. Untuk Beli di pembuatan- vokalnya ada. Pembuatan ininya? CNC. Ininya kita custom. Nah, Ini kan dia di belakangnya itu kan dia ada kedudukan. Itu kita custom dari fiber. oke. Jadi secara look juga tetap tidak Ya. merusak. Jadi nggak perlu kita bolongin. Ini cuma kita pakai lem 3M aja. Ya. Sebenarnya kalau mau dibikin juga bisa sih panelnya. Bisa aja sih. Kita cetak bikin baru bisa. Jadi cuman waktunya jadi lebih lama aja. Nah ini grillnya lagi kita yang bikin sama kayak depan. Kita CNC kita bikin juga. Jadi dari vokalnya dia nggak siapin. Jadi intinya kita juga harus perhitungkan pemasangannya serapi mungkin dan seaman mungkin. Gitu loh. Pengaruhnya apa sih pakai surround speaker di belakang gini? Banyak orang nanya loh. Tapi banyak orang diskonsepsi juga sih pengertian surround dengan yang bener-bener surround gitu ya. Masa harus edukasi juga sih? Ya harus dong. Karena banyak orang tuh nggak tahu. Kirain surround itu kayak di bioskop. Jadi Gila. suara pesawat terbang itu ada, dia melintasi di atas kepala kita. Giliran susah aja lo lempar ke gue. Jadi fungsi surround tuh begini loh, lo punya speaker di belakang, tapi bukan berarti tuh ya pengertian surround nih yang Iya. bener ya. Bukan berarti suara belakang itu bersuara, enggak. Hanya mengeluarkan suara di saat memang di recordingnya atau kita nonton film itu memang ada suara dari arah belakang. Misalnya kita dengar musik, ada penyanyi, ini kan di depan kita nih, bentar dong. Jangan sampai itu suara penyanyi ada dari belakang asal sumbernya. Ya. Itu bukan surround namanya. Itu biar surround ada suara di belakang. Itu bukan surround. Surround tetap penyanyi di depan. Ya sebenarnya pengertian surround itu ada dua. Mau buat home theater atau car theater, atau mau buat audiophile. Mungkin lebih tepatnya dia buat mendapatkan hawa suara ya. Positioning intinya. Positioning. Ah, ah. Dan enaknya kalau kita pakai surround ya. Jadi kalau kita dengerin dari baris tengah, ketika kita tengok ke belakang bang, itu nggak hampa. Kalau Ada nggak ada hawa. kalau nggak ada surround kan kayaknya kayak ada setan gitu loh di belakang. Wah, karena suara tadi udah keputus Serem di depan banget gitu doang. loh. Serem kalau nggak ada Kok surround. setan sih? Jadi tetap hawa tuh. Kita Kan- berada di dalam suatu hall. Iya, iya. Gitu loh. Space-nya tuh jadi lega. Nah, dan si speaker surround ini harus sama dengan mid-range depannya. Harus bahannya biar sama brandnya. sewarna karakter warna suara tadi. Jadi harus sama ya Harus brandnya sama. ya. Jadi kayak tadi lu main
gitar, padahal sumber gitar nilon. Tapi kok yang keluar suara gitar string? Nggak kohren tuh jadinya. Harus nilon juga yang keluar. Dan posisinya tuh banyak lah ya. Ada yang taruhnya di kiri kanan, ada yang kalau kita kan di tengah bang. Karena mungkin kita bikinnya mono kali ya. Jadi nggak ada yang salah juga. Harus di tengah, harus di samping, nggak ada yang salah. Tergantung balik lagi cara nanti ke kita tuningnya tuning. ya. Pada Iya. saat kita tuningnya. Terus subwoofernya di mana ini bang? Nggak ada. Jangan buka ini nggak ada subwoofer di sini, nggak ada. Tuh, ada yang ngumpet. Iya. Tuh kan. Jadi Subwoofernya aja bisa ngumpet. subwoofernya di situ loh. kita tanamnya di tempat asli posisinya. Standarnya dia ya. Posisi aslinya. Si dari Hyundai Palisade. Kalau bawaannya dia itu sebenarnya dia menggunakan subwoofer 8 in dari merek Infinity. Oke. Bawaannya. Ini kita upgrade size-nya. Karena ini kita di penempatan rumahnya dia, housingnya dia. Housingnya Jadi kita bikin ini nggak sesuai jadinya ya. nggak Tapi sesuai, ya. nggak apa-apa. Secara diameter lingkaran yang keluar nih. Ya, karena itu kan low frekuensi Ya, kan. dan dia juga nggak pengen dibobok dilebarin, digedein. Iya. Ya, Ownernya. nanti kalau mau distandarin lagi atau mau dijual kan masih bisa. Oke. Terus satu lagi tambahan, gua ada pertanyaan. Ya. Di dalamnya itu dibikinkan Kita bikin box baru. box lagi ya? Kita bikin box baru. Kalau kita menggunakan box aslinya, itu kan bahannya plastik. Jadi kurang rigid, Kurang rigid. Dan volumenya kan beda. belum sesuai. Antara 8 in dan 10 in. Iya. Subwoofer yang kita pakai itu dari GL Audio TW1. TW1 Itu dengan output wattnya 300 watt. jarang kita denger ya. Subwoofer GL TW1 ya. Karena dia tipe slim subwoofernya dari si GL Audio. 300 watt tadi diangkat oleh si Power 2 channel Oh, tadi. dia 300 watt itu RMS atau apa? RMS. RMS. Power Kuat tadi lah ya, lebih-lebih makanya- dong. Wah, too much. 2 ohm 1200 watt. 1200 kalau lo main 2 ohm low bridge. Kerennya Ground Zero ya. Gila. Harganya juga keren. Iya, modelnya kayak Venom tapi. Ini sebut merek lain sih ini dari tadi pelanggaran. Ini grill kita bikin juga, bukan bawaannya. Oh. Iya. Jadi banyak yang kita custom tapi kelihatannya kayak OEM, kayak orisinilnya. Nah, jadi reminder lagi nih, meskipun itu di tempat dia standar, bukan berarti kita asal pasang statnya. Kita harus perhitungkan volumenya juga. Kelihatannya sih simple. Tapi ngerjainnya sih lumayan sih. Karena kita harus cetak sampai posisi kerangkanya juga. Pertanyaan tambahan. Berapa lama yang dibutuhkan untuk membangun mobil dengan konfigurasi seperti Maksimal seminggu beres. ini? Maksimal seminggu. Maksimal. Iya. Maksimum. Dan ini kan ada pemasangan peredam juga. Tuh, dengar ya teman-teman ya semua ya. Maksimal seminggu. Ini nggak sampai seminggu tahu. Nggak sampai seminggu. Tapi memang si owner itu kan nggak buru-buruin kita juga. Yang penting rapi. Nah, jangan diburu-buru. Buat pada Bener nggak sih? owner-owner nih. Mahal pasti lama. Bener nggak sih? Iya juga. Kan time is money. Mahal pasti lama ya? Time is money. Oh, Iya kan? Makin waktu semakin mahal. Time is money. iya betul Bener? sih. Jago emang bacot lu bang. Apalagi? Udah selesai. Simpel. Nggak kebanyakan tetek bengek. Iya. Dan nggak makan tempat juga lah yang pastinya ya. Oke. Sekarang kalau kita bikin audio, kita custom di belakang sini, mungkin jarang ya ada yang mau ya. Zaman sekarang. Iya. Kalau kayak begini kan masih kita bisa taruh koper, taruh stroller. Jadi akomodasinya itu masih Tidak mengganggu. tidak terganggu. Tapi jadi skip dulu ya. Abis ini pengen denger suaranya Vokal Utopia M9. Sekarang gue mau nanya lu bang, kan lu hampir setiap hari lu tuning ya, ya kan? Kalau misalkan kita mau tuning sendiri nih di rumah ya, ya kan? Kan gampang sekarang tuning, tinggal download software di website DSP ada, tinggal colok kabel gampang. Nah, yang jadi pertanyaanku, pakai lagu apa sih buat patokan nyeting? Oke, kita bicara lagu ya, bukan teknik tuning loh. Bukan teknik Kalau tuning. teknik tuning itu sangat-sangat susah. Iya. Kalau lagu yang pertama pakai yang right center itu dulu, right, left, center, buat ngetesnya dulu. Enggak, kalau buat orang Kalau buat awam, musik langsung, Iya. kalau musik langsung biasanya kayak contohnya Ray Brown. Ray Brown Junior. Oh, yang judulnya Mercy. Nah, Oke. karena di lagu itu bisa buat separasinya sih ada sih. Separasi antara piano, gitar, drum, vokal, semua tuh separasinya ada. Oke. Jadi kalau misalnya
kita harus apal dulu nih posisi misalnya si drum itu ada di mana. Yang bener loh ya, yang proper ya, si pemain tadi lagu tadi. Kalau drumnya di kanan, kita harus tuning jangan sampai itu drum jadi bisa ke tengah. Oke. Begitu loh, dan itu buat ngetes dynamic. Pengertian dynamic itu begini loh bro. Dia bisa mengeluarkan suara yang berbeda-beda nih, piano, gitar dan lain secara bersamaan. Kan ibaratnya satu driver nih, lo mid bass kan, meskipun sepasang nih, tapi dia langsung dia harus ngeluarin piano, harus ngeluarin gitar dan ngeluarin yang lain. Oke. Kalau ampli dengan tenaga kecil bisa nggak sih ngeluarin suara dynamic? Keteter. Misalkan kan sekarang banyak DSP yang 50 watt RMS, itu bisa nggak? Tergantung lagi high res atau enggak. Nah, pengertiannya juga dari situ, bukan hanya dari watt. Kalau dia nggak high res, otomatis dia akan kayak ngumpul semua suara. Oke. Kan berbeda pengertian lu high res dengan watt. Watt untuk mengangkat suara, high res untuk bisa membedakan separasi tadi. Oke. Gitu loh. Mungkin tingkat murninya daya juga pengaruh ya. Ya. Misalkan 50 wattnya ARC dengan merek lain yang merek China atau merek kaleng-kaleng lah ya. Itu kan pasti beda kan? Beda. Kan balik lagi chipsetnya juga beda. Iya. Gitu loh. Mungkin kita kasih contoh lagu yang Ya, biasa ini udah gua pakai aku nih. ketemu nih Ray Brown Jr. Ada kan? Nih. Kayak gini ya. Ini di pakai apa Apple nih, bro? Apple Music. Apple Music ya? Iya. Jadi ini cuman Bluetooth Apple Music ya? Iya. Oke. Kamera jelas. Ini judulnya Mercy. Kita tes ya. 1, 2, 3. My baby may not look like one of them girls from a fashion book. She's got something much greater than gold. Crazy about that woman. She's got so much soul. She's got the kind of loving, kissing and a hugging. Sure, he's mellow. Glad that I'm a fella, and I know, 'cause she knocks me off my feet. Have mercy on me, 'cause she knocks me off my feet. My baby, when she walks by, all the fellas go, I know why. Simply because that girl is so fine. If she'd ever leave me, I'd lose my mind. She's got the kind of loving, kissing and a hugging. Sure is mellow. Glad that I'm a fella, and I know, 'cause she knocks me off my feet. Have mercy on me, 'cause she knocks me off my feet. There is no girl in the whole world that can love me like you do. Rame kan musiknya kan? Iya. Ada trompetnya, ada gitarnya, ada drumnya, ada piano, bass. Jadi satu lagu bisa buat menilai banyak faktor ya. Bisa banyak. Kita buat tuning suara bass ya, bisa kedengeran. Iya. Mau tuning suara pianonya ada. Iya, Mau iya. suara trompet ada. Gitu loh. Jadi ya tadi lu harus tentuin dulu mau setting apanya dulu nih sebenarnya sih. Gitu loh. Juga ada yang caranya kan cari male vokal dulu. Jadi yang pure hanya penyanyi, nggak dengan rame-rame alat perkusi lainnya. Ada yang female dulu gitu loh. Nah, hasil akhirnya di lagu ini. Oke. Pertanyaan gue terakhir. Lu suka Jangan ngomong nggak? terakhir. Ya, nggak boleh ngomong terakhir, sorry. Lu suka nggak suara si vokal Yuta PM ini? Aduh, kalau Jujur ya? kalau gue jujur nih. Kalau gue memang karakternya lebih suka yang kalau gue nih agak soft. Soft dome berarti? Chick dome? Kalau gue, Oke. itulah. Jadi lebih empuk kali ya. Kayak contoh paliset yang Hono. Iya. Tuh, kalau gue, tapi kembali lagi selera. Ya. Kalau mau ngejar lebih bright, ini sih Mewah. mewah. High-nya mewah banget ya. High-nya emang nggak ada yang ngalahin deh ini deh. Meskipun dia bright juga, tapi bukan berarti nusuk kuping lo ya. Nggak nyelekit gitu loh. Nggak sakit didengar. Oke deh, kita akhirin di sini. Barangkali Ada yang mau pasang? nggak perlu yang female kan?
Firma nggak perlu lah ya. Nggak perlu ya. Iya. Soalnya percuma ya dengerin dari video kayak gini juga nggak real banget sih sebenarnya sih. Pasti akan ada namanya komentar bassnya kurang lah. Itu pastilah, kalau beda lo ngedengerin langsung dengan dari video. Lo stagingnya, positioningnya juga kan beda. Kita denger dari kanan, di style dari kanan sebelah sini. Ya kan, kalau kita di video mungkin kelihatannya kayak cuma udah ngumpul, nggak bisa ngebedain separasi. Itu loh, bassnya jadi kelihatan lebih kecil atau gimana. Padahal kalau kita duduk di sini udah proper suara bassnya. Iya betul. Gitu loh. Oke, kita akhiri dulu, sampai jumpa lagi di video. Mungkin buat yang mau pasang sistem yang kayak begini, ya kan, langsung aja ke kita. Ya pokoknya buat kalian mau pasang sistem audio apapun, mau yang high end, mau yang mid end, mau yang low end, kita semuanya bisa. Kita nanti sesuaikan selera kalian, tinggal diomongin aja. Oke. See you again di Duta Auto Solution.